hilang, belum masuk waktu isya. Berarti masih tepat. Karena kita gelap karena memang rumahnya berdempetan. Kalau seumpamanya rumahnya kayak orang kampung itu masih kelihatan, ya kan? Karena kita terlalu dempet-dempetan rumah sehingga kelihatannya gelap. Ini seandainya los, kayak zaman dulu antara jarak rumah satu dengan yang lain itu mungkin 10 meter baru ada rumah 10 meter. Nah ini dempet-dempet makanya kelihatan gelap. Gitu. Jadi waktu maghrib itu belum terlalu malam. Kalau sudah malam masuk isya. Mega merah itu yang berada di barat itu kalau sudah hilang waktu maghrib habis baru masuk di isya. Sekarang masuk isya jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 kurang 1 menit. Jam berapa ini? Jam 7 kurang 2 menit. Pas ya. Jadi itu berarti sholat maghrib itu belum terlalu gelap. Itu menunjukkan. Makanya waktunya sebenarnya sedikit. Waktu maghrib itu waktunya sedikit. Makanya kalau baca ayat ya nggak usah panjang nggak usah sholat qobliyah maghrib. Nggak usah sholat maghrib qobliyah maghrib karena itu hukumnya sunnah biasa. Karena waktunya terlalu mepet. Bahkan ulama ada yang mengatakan makruh tahrim. Makruh tahrim itu hukumnya makruh sudah mendekati haram. Makanya nggak usah sholat qobliyah maghrib. Nggak usah kalau duduk sholawatan kan ya. Nggak usah sholat qobliyah. Nanti sholat qobliyah semua nanti mau komat nungguin satu-satu habis waktunya karena waktunya dikit ya. Bisa dimengerti ya tentang sholat maghrib nggak terlalu malam. Ibaratnya anak panah ini dijatuhkan, diluncurkan, jatuh masih kelihatan. Itu waktu sholat maghrib. Wa an Aisyata dari Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Rasulullah. Qalat berkata siapa Siti Aisyah? Atamma mengakhirkan siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin pada suatu malam bil isya'i dengan sholat isya hatta dhahaba sehingga hilang apa amatul laili banyak-banyaknya atau kebanyakan malam. Summa kharaja kemudian keluar siapa Rasul. Fasalla maka salat siapa Rasul. Waqala Rasulullah bersabda innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Nah ini cerita Aisyah kebanyakan paling banyak-banyaknya Rasulullah itu kalau sholat isya diakhirkan tapi belum sampai jam 12 malam. Jadi di akhir 2/3-nya. Jadi kalau seumpamanya masuk isya sekarang jam 7, mungkin jam 11 setengah 12 itu baru sholat isya. Rasulullah begitu. Jadi selalu mengakhirkan sholat isya. Kalau pondok Sabi diakhirkan sholat isya, tidur semuanya. Gak ada yang sholat isya. Itu Rasulullah. Karena memang ya kadang-kadang sahabat itu capek banget kan ya. Rasulullah liatin sahabatnya kok kayaknya males-malesan ya datang ke masjid, diakhirin ya.
Tapi kadang-kadang Rasulullah pas tepat waktu. Kalau sahabat sudah siap semuanya ya berangkat sholat. Gitu. Itu Rasulullah zaman itu. Ya. Lihatin keadaan, berarti keadaannya Rasulullah. Lihatin sahabat dah ngumpul belum, karena rumahnya dekat sama masjidnya Rasulullah. Gandeng. Oh, belum ada jamaahnya. Ntar sholat isya. Itu khusus sholat isya, Pak. Khusus sholat isya. Senangnya hakikat. Innahu la waktuha, sesungguhnya sholat isya waktunya itu laulakan asyukka ala umati, jika saya tidak memberatkan kepada umat saya, maka saya akan perintahkan sholat itu akhir waktu. Karena memberatkan, memberatkan. Seandainya enggak memberatkan, saya enggak khawatir memberatkan kepada umat saya, maka saya akan memerintahkan sholat isya itu malam, malam, gitu Pak, malam baru sholat isya. Kalau seumpamanya kita memang kuat, ya tidak apa. Kalau di pondok pesantren itu biasanya agak malaman, sholat isya, karena habis maghrib ngaji. Ini karena di masyarakat kita sudah kebiasaannya jam 7 ya jam 7. Gak sampai kajinya buru-buru ya kan, 1 jam. Sebenarnya gak apa-apa, sholat isyanya mundur, gak apa-apa. Malam Jumat mundur gak apa-apa, gak harus tepat waktu. Nah, sholat isya itu bisa di akhir, lebih baik. Itu seandainya kita mampu, ya silakan. Tapi kalau nggak mampu, khawatir nanti ketiduran kebablasan, ya nggak usah dilaksanakan. Sholatnya tepatin waktu. Nah, ini menurut Aisyah, ceritanya Siti Aisyah, Rasulullah itu paling banyak diakhirkan. Jadi kalau pas waktunya tepat waktu itu jarang-jarang. Yang paling banyak di akhir. Itu Rasul. Orang Pondok Cabe awal waktu, gitu ya, jam 7 jam 7 malam, jam 7 malam. Itu waktu sholat isya. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idastadal har, idastadda, ketika sangat banget, sangat apa al-harru, panas, apa al-harru, fa'abridu, maka akhirkanlah bisolati, dengan sholat. Fa inna syiddatal har, maka sesungguhnya panas banget itu min fayhi jahannam, dari geraknya, ungkepnya neraka jahanam. Ini kalau sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kondisi cuaca sangat panas, itu dianjurkan nunggu adem, nunggu dingin, jangan panas-panas itu sholat. Karena apa? Itu ternyata uapnya neraka jahanam, uapnya neraka jahanam kebuka, jadi sangat panas. Sekarang panas ya. Sekarang itu banget kalau turun. Ya, itu boleh untuk nunggu dingin. Ya karena musolanya ada AC-nya, ya adem. Ya gak apa-apa deh. Kalau umpamanya musolanya ada AC-nya, adem kan, ya gak apa-apa. Tapi kalau memang hawanya memang panas, mau sholat panas banget, nunggu sampai adem dulu, gak usah buru-buru. Nanti gak tepat waktu. Bukan orang itu sholat pada waktunya itu adalah, awal waktu itu adalah orang yang masih dalam waktunya sholat, bukan langsung langsung sholat. Ya kalau bisa mah enggak apa-apa.
Tapi jangan disalahkan ketika orang itu agak mundur dikit dikatakan tidak tepat waktu. Tepat waktu juga. Yang nggak tepat waktu itu kurang 5 menit mau selesai baru sholat. Itu namanya itu mulur-mulur waktu. Ya tepat waktu. Seandainya duhur itu masuknya jam 12, kita pas sholat jam setengah 1, ya apa-apa, itu masih tepat waktu. Gitu loh Pak. Jangan dikatakan tepat waktu itu jam 12 ya jam 12. Bukan, itu salah penafsirannya begitu. Tepat waktu itu adalah masih dalam waktunya sholat duhur. Kita nanti kadang-kadang mau kerja, saya mau tepat waktu jam 12 kurang 15 menit sudah masuk waktunya tuh, belum waktunya istirahat kantor, nyuri-nyuri ya. Nyuri-nyuri keluar kantor dulu mau sholat tuh dosa kita, malah dosa. Wajibannya bekerja belum waktunya istirahat sudah istirahat, malah itu namanya korupsi waktu. Ya, yang penting masih dalam waktu gitu loh Pak. Jangan dimaknai terlalu ekstrim. Tepat waktu itu jam pas masuk. Nah, ya, itu sholat pada waktunya itu adalah masih dalam waktunya sholat. Yang dilarang itu kurang 5 menit baru sholat. Waktunya habis kurang 5 menit baru sholat, itu namanya ngulur-ngulur waktu. Gitu ya, ngulur-ngulur. Tuh, kalau cuaca panas banget dianjurkan oleh Rasulullah untuk nunggu dingin. Jangan panas-panas sholat, karena itu uapnya neraka jahanam. Biar nunggu adem dulu. Nah, gitu ya. Itu ilmu loh deh. Ini ilmu. Lalu panas banget, gerah banget. Musola nggak ada kipasnya, panas. Entar dulu, nunggu adem dulu. Ya, nunggu adem dulu. Gitu. Keringet-keringetan sholat ya. Imamnya keringet, makmumnya keringetan. Lama lagi, udah sholat jengkel banget itu. Ya kan ya, sholat itu pakai jengkel. Udah imamnya gerah, makmumnya tambah gerah. Lama lagi, udah itu sholatnya kacau semua itu. Nunggu adem dulu. Gitu ya. Ini ilmu. Hadisnya Rasulullah. Jadi nunggu adem, karena waktu panas itu dikatakan sama Rasulullah uapnya neraka jahanam. Faihi jahannam, yaitu uapnya neraka jahanam. Muttafaq alaih. Hadis sahih. Ini ilmu. Wa an Rafi' bin Khadij lagi, dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Rafi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubhi, asbihu tepatlah. Nah ini kalau sholat subuh suruh tepat. Asbihu segeralah kalian, bisubhi dengan sholat subuh. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat subuh itu aqdomu, lebih agung, lebih besar. Apa? Liujurikum, pahala buat kalian semuanya. Rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Nah, kalau sholat subuh dianjurkan tepat waktu. Sholat subuh, pokoknya masuk fajar sudah cepat. Fajar langsung sholat subuh. Karena waktu fajar itu adalah waktu awal dia itu melaksanakan puasa. Makanya imsak itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh makan, suruh hati-hati doang. Kalau imsak itu masih ada 7 menit, ya, karena nggak ada hukumnya imsak. Tapi awal waktu sholat, waktu puasa itu adalah pas azan sholat subuh. Waktu itu baru selesai. Gitu Pak. Makanya ketika imsak kita telat untuk sahur, makan ya gak apa-apa. Tapi jangan kelamaan, jangan nambah lagi. Ya sepiring gitu.
sudah sepiring, wah insaf ya. Terusin. Yang penting jangan nambah lagi. Jangan nambah. Gitu ya. Terusin. Nanti karena nggak pernah ngaji, nggak paham, insaf terus langsung udah dikubuti padahal masih lapar. Ya. Terusin sampai selesai, pelan-pelan, nggak usah buru itu pasti ada jedanya 7 menit ya. Insya ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita selalu lihat jam terus, jangan sampai hanya dengerin musalah itu kadang-kadang telat, tapi lihatin jam. Oh insya jam segini pasti berarti masih segini. Yang tepat itu di televisi itu tepat banget. Kalau dalam televisi ada udah stop, sudah jangan itu ya. Terus batasannya sampai apa Ustaz? Ada batasannya, kita kasih rahasianya. Batasannya itu hayya 'alas shalah. Kalau masih asyhadu an la ilaha illallah masih boleh minum. Tapi kalau sudah hayya 'alas shalah stop, enggak boleh ya. Kita kasih ilmunya. Itu ilmunya pesantren. Ya sekolah itu sudah masuk itu, jangan. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah masih itu minum terakhir, masih minum terakhir. Itu ya. Kalau sudah hayal sholat sudah stop, nggak boleh, harus bersih semua sudah. Adan sampai adan. Kalau sholat subuh dianjurkan untuk tepat waktu, awal waktu. Karena apa? Pahalanya gede banget, pahalanya sangat besar. Di Masjid Sunan Ampel itu Pak, kalau subuh penuh luar biasa. Kalau nggak percaya nanti kita ziarah ke Sunan Ampel deh, ya sampai kan subuh sampai orang digorong-gorong pakai roda karena kepingin dapat pahalanya sholat subuh. Itu orang anaknya itu dorong pakai roda. Karena apa? Pahalanya luar biasa gedenya. Itu sholat subuh, gitu ya. Itu pahala. Dianjurkan tepat waktu. Kalau zuhur masih agak digeser-geser nggak apa-apa karena lihatin cuacanya panas banget, geser, nunggu adem dulu. Tapi kalau sholat subuh dianjurkan tepat waktu. Sebelum sholat subuh, sholat qobliyah. Qobliyah itu termasuk sholat fajar. Rata-rata ulama mengatakan yang namanya sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Qobliyah subuh boleh di rumah, bagus di rumah juga. Nanti di sini tinggal sholat subuh. Biar rumah kita tetap buat sholat. Ya kalau sampai sini rumahnya jauh. Ustaz melihatin kalau sholat subuh sholat qobliyahnya di rumah sampai sini tinggal 1 rakaat. Makmumnya namanya makmum masbuk. Makmum masbuk. Makmum itu ada 2 Pak. Makmum masbuk, makmum muafek. Jadi makmum yang menemui takbirnya imam namanya makmum muafak. Kalau makmum yang tidak menemui takbirnya imam namanya makmum masbuk. Makmum tapi alhamdulillah WRT 5 itu makmumnya muafak semuanya ya. Pahalanya gede mana? Gede muafak yang nemuin takbirnya imam. Apalagi yang barisannya paling depan sendiri, pahalanya keren. Jangan dimundurin, kamu yang di depan jangan Pak ya, kamu depan aja, saya belakangan. Gak boleh, makruh Pak. Kalau sudah datang duluan ya di depan, jangan di barisan nomor 2. Kalau sudah datang duluan malah kamu di depan, saya di belakang aja, gak boleh itu, makruh hukumnya. Jadi sholat memerintahkan temannya untuk di barisan depan, kita yang di belakang, itu hukumnya makruh. Makruh itu dibenci sama Allah. Ya kan datang dulu ya sudah duluan. Kan aturannya kemarin waktu itu kan sudah saya kasih tahu kan. Aturannya sebelah kanan dulu. Ini imam sebelah kanan sini. Ini ke bawah sana dulu. Kalau penuhin. Kalau sana belum penuh jangan
kasih sini dulu, sini penuhin, nanti baru dari sini ke sana. Itu semuanya sampai belakang. Bukan dari sini, makmumnya satu di pojokan. Ya. Makmum cuma satu di pojokan, ya nggak boleh. Harus di belakangnya sebelah kanan, sebelah kanannya imam. Kalau perempuan, tapi saya pernah lihat posisi gambar di masjid mana ya? Posisi tengah dulu, pinggir ini ada gambarnya tadi. Oh gitu. Yang benar, yang pas itu kanan dulu, karena yumna itu yang pertama itu kanan dulu itu bagus. Kanan dulu penuhin, baru ke sini. Jadi kanan dulu penuhin, baru dari tengah lagi nanti ke sini. Itu Pak. Itu yang tepat seperti itu. Aturan ya, itu bukan wajib atau itu cuma aturan tata keramanya saja. Jadi apa sih? Untuk soft keduanya gimana Pak? Kenapa? Soft kedua Sama sampai ke belakang begitu, sampai ke belakang. Kalau seumpamanya, nah, terakhir belakang, pol paling belakang cuma satu orang, datangnya dua orang, datang dua orang, sana masih ada satu, jangan ditutup sana, disuruh nemenin yang di belakangnya tadi yang tinggal satu tadi, jangan sendirian, gampang digoda setan. Kalau ditemenin itu tidak digoda setan, gitu ya. Itu caranya, aturannya baris berbaris dalam sholat itu begitu, bukan dari sini ke sana atau dari sana ke sini, tidak, dari tengah ke kanan dulu, baru ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu. Jadi kalau dari kanan terus ke kiri salah, kurang pas. Yang paling baik. Karena apa? Karena nanti ketika ada imam yang batal pun dia langsung bisa maju. Itu kalau imam. Itu aturan saja, bukan wajib ya. Aturan tata keramatnya. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, masih berapa menit? Saya mau jelasin tentang kurban. Di sosmed itu kemarin banyak kan yang share-sharannya, siapa namanya? Ustaz siapa? Adi Hidayat ya. Hidayat yang mengatakan bahwasanya korban satu rumah cukup satu, itu salah, nggak benar. Jadi itu berpedomannya kepada hadisnya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu pernah korban satu kambing untuk keluarganya dan untuk umatnya. Itu bukan menggugurkan korbannya atau dia mendapatkan korbannya, tidak cuma dapat pahalanya. Ya, kalau pahalanya untuk sekeluarga nggak apa-apa. Saya korban, keluarga saya biar mendapatkan pahala semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau korban itu satu orang satu, bukan untuk menggugurkan semuanya, itu enggak. Pahalanya saja boleh untuk dibagi ke keluarga-keluarga kita. Saya korban untuk orang mati yang sudah meninggal, nggak apa-apa. Itu Pak maksudnya. Ya, saya korban, tak bagi keluarga saya yang sudah meninggal, nggak apa-apa. Tapi kalau ukurannya satu orang, tetap satu kambing. Bukan menggugurkan semuanya untuk satu rumah, tidak. Ya, itu salah kalau begitu. Jadi tetap satu orang satu kambing. Aturannya seperti itu. Itulah ya. Kalau pahalanya boleh untuk satu rumah. Kalau satu rumah gak apa-apa. Saya korban satu kambing, pahalanya untuk satu rumah gak apa-apa. Karena apa? Pahalanya kurban itu gede banget, gede pakai banget. Hitungannya bulunya, bulu kambing berapa Pak? Ada yang bisa itu? Satu bulu itu 10 kebaikan. Satu bulu. Kalau itu kalau berapa ribu bulu? Bulunya berapa? Ya, kali 10. Nah itu bagi-bagi sama keluarga kita nggak apa-apa. Tapi aturan fikihnya, syariatnya, satu jiwa, satu ekor. Gitu ya. Makanya hukum daripada kurban itu
sunnah muakkad. Kalau dalam usul fikih jadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau seseorang itu sudah melaksanakan maka gugur semuanya. Itu yang mungkin yang dimaksud adidayat itu seperti itu mungkin. Jadi gugur semuanya, jadi dapat korban tidak. Kayak orang sholat jenazah. Hukumnya sholat jenazah apa? Fardhu kifayah. Ya. Kalau dalam satu kampung sudah ada yang nyolatin satu, berarti satu kampung nggak dosa semua dong. Ya. Yang dapat pahala siapa? Mak orang satu kampung. Ya enggak, yang sholatin gitu loh Pak. Tapi gugur. Makanya kalau seumpamanya kita punya rezeki, kalau satu keluarga satu orang ya satu orang. Tapi kalau mau pahalanya untuk sekeluarganya nggak apa-apa, karena pahala dari kurban itu besar banget. Bisa dimengerti ya? Itu saya uruskan bahwanya seliwerannya itu banyak orang galau, susah, kisruh berada di masyarakat. Cukup satu keluarga satu aja, jangan. Ya. Nanti kasihan kambingnya ditumpakin satu keluarga, kleok. Ya, gitu ya. Terus kedua, kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Ada kurban wajib itu ketika seseorang itu nadar. Nadar, seandainya nanti anak saya lulus, saya mau kurban, itu wajib. Yang kurban nggak boleh makan. Ingat, nggak boleh makan kambingnya. Itu yang wajib. Seandainya ada orang yang nadar, saya nanti hari raya mau korban karena anak saya sudah lulusan. Nah, itu nggak boleh nyicipin sedikit pun, harus kasihkan orang semua. Tapi kalau dapat dari orang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau kambingnya ini benar-benar harus dikasihkan semuanya sama orang lain. Itu kalau korban wajib. Kalau korban sunnah boleh nyicipin sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, ya gitu, untuk tetangga, untuk fakir miskin, itu boleh. Kalau korbannya sunnah, karena datangnya hari Idul Adha saya korban, nah itu namanya korban sunnah. Tapi kalau udah punya azam, saya mau korban kalau gajian saya nanti naik. Gajian saya naik, saya mau korban. Naik bener, korbannya wajib, nggak boleh makan, nggak boleh ikut makan. Namanya korban nadar, korban wajib harus dilaksanakan. Kalau nggak gigit ular. Ya, itu. Terus mengenai korban sapi sama korban kambing, ini ceritanya begini Pak, biar paham. Kenapa sih kok boleh korban sapi? Gitu kan ya, mungkin sebab-sebabnya udah ada yang tahu. Sebab-sebabnya kenapa diperbolehkan korban sapi. Gini Pak, Rasulullah itu sanad itu garis keturunannya itu sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim yang mau disembelih gagal, nggak jadi, diganti dengan gibas atau kambing lah ya, diganti dengan gibas. Ternyata Pak, kenapa kok diperbolehkan sapi? Itu ternyata dulu ada sanadnya Rasulullah, termasuk Abdullah itu siapa? Bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad belum lahir. Itu daerahnya mengalami balak yang luar biasa, penyakitnya sore dia sakit, pagi sore mati, sakitnya sore pagi mati, gitu terus. Bingung itu sampai akhirnya ada paranormal. Saya mendapatkan ilham kalau ada orang yang mau dikorbankan, bayi yang masih suci yang belum punya dosa itu dikorbankan, maka ini balak akan
hilang. Akan hilang. Benar. Anak kecil dikumpulkan semuanya, termasuk Abdullah, termasuk anak bapaknya Nabi Muhammad. Dikocok, diundi, yang keluar Abdullah. Gitu ceritanya gitu loh. Yang keluar Abdullah. Keluar Abdullah. Abdullah kan anak yang baik, pendiam, nurut, soleh. Orangnya baik banget, jangan dong. Gitu kan ya, akhirnya jangan Abdullah dong. Bener. Terus ditanggapin karena anaknya Abdul Muthalib, orang penggede kan. Orang penggede. Abdul Muthalib itu orang kecil, Pak. Orang besar. Akhirnya dimasukin lagi, dikocok lagi. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah lagi. Sampai 3 kali yang keluar Abdullah. Protes terus itu yang pembelanya Abdul Muthalib itu. Jangan dong begini-gini, apakah tidak ada cara lain? Akhirnya yang tukang ramal itu tadi bisa, kalau mau mengorbankan onta 1000. Onta 1000. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 100, tapi onta merah, onta yang paling mahal. Benar itu. Akhirnya dikorbankanlah onta, diganti Abdullah, diganti onta. Yang asalnya Abdullah mau dikorbankan gak jadi, akhirnya dikorbankanlah onta. Balak itu hilang, habis itu hilang, penyakit itu hilang semuanya. Itu karena memang sababiah daripada dikorbankan onta. Ini makanya diperbolehkannya orang itu korban pakai sapi, korban onta. Ya, onta itu ibaratnya di sini sapi, boleh sapi. Itu asbabul nuzulnya adalah ketika Nabi Ismail diganti kibas, kalau Abdullah diganti onta, makanya diperbolehkan korban pakai sapi. Dan ukuran sapi itu minimal umur 2 tahun. Ngerti kan? Tanyain nanti. Kalau beli sapi, tanyain umurnya minimal 2 tahun yang sudah kupak. Itu umur 2 tahun sudah kupak. Tapi kalau onta umurnya 5 tahun minimal. Onta, kalau yang mau korban onta umurnya minimal 5 tahun. Kedua, kambing kibas. Kambing kibas itu minimal 1 tahun. Itu sudah kupak. Karena tanyain belantik sapi, kambing dan nanti kalau 1 tahun udah kupak belum udah. Itu yang kalau kibas. Tapi kalau kambing Jawa minimal 2 tahun. Tak boleh, kurang itu syariat gak boleh gak sah. Ngerti kan ini? Makanya perlu tanya. Kalau seumpamanya kita sudah beli ternyata dibohongin sama yang pembelinya, penjualnya, yang dosa dia, bukan kita. Yang penting kita sudah berupaya, sudah nanya, Pak, ini umur berapa tahun? Oh, umurnya lebih dari 2 tahun. Oke. Kalau ternyata kok umur baru 1,5 tahun nggak masuk, nggak sah, dosanya yang tanggung dia. Yang penting kita sudah nanya. Itu sapi minimal 2 tahun. Sapi kan? Ya. Apa harus 7 kiloan atau 12? Biar nggak murahan ya kan? Kenapa? Kenapa bagi harus 7 orang? Ukurannya sebenarnya standarnya kambing, ya kan? Standarnya kambing karena di sana itu onta ini harganya agak mahal, makanya ketika seseorang itu dikeruskan, kalau onta dikeruskan ternyata hanya dapat 7 orang, sehingga jadilah patokan seperti itu. Gitu, karena jadi 7 orang. Terusnya onta adanya 35 juta, semuanya 35 juta. 35 juta, seandainya kambing di sana itu 7 juta, 5 juta berarti 5 kali 7 35. Begitu. Kenapa kok sapi? Ya ngikutin sapi, ngikutin harga kambing. Kalau kambingnya harganya 3 juta, standarnya berada di sana. Ya boleh seandainya sapinya harga umur 2 tahun harga 10 juta, ya nggak apa-apa. 10 juta untuk 7 lah.
ambilnya harganya 10 juta. Itu ya. Jadi ukurannya seperti itu standar. Kalau diuruskan harganya sampai 7 orang. Itu ya. Bukan nggak ada asal usulnya, itu ukuran dari kambingnya. Kalau kambing sama unta kan mahal unta kan ya. Begitu Pak ya. Mungkin ada lagi untuk korban ini ya, paham ya, biar kita semuanya sah sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai syariat batal semuanya. Panitia juga hati-hati. Saya sering mengatakan kalau kulit nggak usah jual, bagi dulu, kasihin orang, mau dijual mau enggak terserah. Jangan sampai ngurangin dagingnya bukan korban. Gak usah ada orang-orang sudah pesan-pesan itu. Sebelum disembelih sudah dipesanin, jangan. Panitia tanggung jawab. Gak usah, jangan. Kalau bisa kasihin orang, nanti mau prosesnya terserah lah. Kasihin orang dulu, nanti mau dipulkan apa enggak terserah itu. Yang penting sudah dikasihin. Jangan sampai panitia salah tanggung jawab. Ya akhirat berarti mau kurangin gitu. Terus kedua, boleh apa enggak kalau ngambil dagingnya untuk makan boleh. Silakan ambil. Jadi diambil sedikit untuk makan panitia. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau semuanya mau kambing, diambil dagingnya dikit sama jeruannya untuk makan bareng-bareng boleh. Ambil ya. Enggak usah terlalu ekstrim. Karena intinya adalah untuk dibagi. Ya bagi sambil makan kan nggak apa-apa ya gitu. Jadi hukum itu seperti itu ya Pak ya, jangan terlalu kaku juga, cuma sesuai dengan syariatnya gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.